Selamat pagi Kak Adin. Di sana masih jam 10 ya Kak? Ya, selamat pagi. Iya betul, di sini masih jam 10. Oh iya Kak, ini manggilnya Kak Adin atau Kak Putri atau gimana Kak? Boleh Kalau Kak Adin. baik Kak. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa on cam juga ya. Jadi sebelumnya kenalin dulu, aku Verlin dan di sini bersama teman-teman dari tim iGEM Brawijaya 2026. Kebetulan kita dikenalin sama Kak Adin dari Kak Jana, salah satu advisor untuk kompetisi kita juga Kak. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal. Oke, mungkin biar nggak lama-lama bisa aku mulai mungkin mempresentasikan sedikit Kak. Oke Silakan, silakan. Kak. Oh iya Kak, sama sebelumnya jika Meet ini di-record, apakah boleh Kak sebagai dokumentasi kami? Boleh, boleh. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Oke, jadi mungkin aku izin presentasi sedikit terkait sebenarnya kami itu dari mana dan kami ingin proyek kami itu seperti apa, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau kakak pernah dengar terkait iGEM, jadi iGEM itu International Genetically Engineered Machine. Jadi memang iGEM ini kompetisi terbesar di lingkup internasional di bidang biologi sintetik. Jadi harapannya setiap tim dari iGEM ini bisa berkompetisi membuat suatu riset terkait biologi sintetik untuk menangani suatu problem, bisa kesehatan, bisa lingkungan, dan banyak sebagainya. Nah, kenapa kami membutuhkan masukan dari industri? Karena seperti pada layar, ternyata banyak perusahaan yang sebenarnya itu bermula dari iGEM, Kak. Jadi setelah mereka selesai berkompetisi di iGEM, ternyata riset mereka itu bisa mereka kembangkan lebih lanjut dan bisa menghasilkan perusahaan-perusahaan startup seperti yang 3 di bawah ini. Sebenarnya masih banyak, cuman aku tunjukin 3 aja. Nah, jadi itu kenapa di sesi Integrated Human Practice kali ini, jadi memang sebagai upaya kami untuk mengkonek riset kami dengan industri, dengan harapan industri itu bisa memberikan masukan, satunya dari kakak bisa memberikan masukan ke kami, kira-kira gimana sih supaya proyek kita tuh benar-benar bisa visible, bisa benar-benar diterima, bisa benar-benar mungkin bisa benar-benar jadi suatu produk yang bernilai jual di dunia nyata seperti itu. Walaupun memang pasti memerlukan proses yang panjang lagi ke depannya. Oke, jadi
Nah, jadi tim kami ini mengambil riset terkait MASLD atau MASLD. Jadi sederhananya penyakit itu terkait penumpukan lemak berlebihan di hati, Kak, di organ hati, yaitu sekitar di atas 5% dari total sel hati keseluruhan. Nah, hati berlemak ini itu sebenarnya faktor risikonya itu macam-macam, Kak. Kebanyakan itu dari faktor metabolisme utamanya, misalnya dari diabetes, dari obesitas, bahkan dari kolesterol. Dan ketika hati itu sudah berlemak, dia itu bisa semakin parah, bisa menuju ke MASH atau kayak inflamasi, peradangan pada hati, kerusakan sel-sel hati, dan yang lebih parahnya itu sirosis. Jadi ketika luka di hati itu udah permanen dan udah irreversible lagi. Jadi hati udah nggak bisa kembali normal. Nah, untuk saat ini diagnosis yang ada untuk penyakit hati berlemak ini itu seperti USG atau liver biopsy, dan kita ketahui kekurangannya itu dia invasif, mahal, dan juga less sensitive for early stage. Jadi ketika hati berlemak dia itu belum diketahui, biasanya dilakukan diagnosis itu ketika sudah di tahap sirosis, seperti itu, Kak. Makanya kami ingin menawarkan adanya point of care testing atau POCT dengan harapan bisa membuat suatu diagnostic tools yang affordable, accessible, dan juga spesifik untuk MASLD ini. Nah, umumnya itu bisa menggunakan antibody. Jadi antibody yang menargetkan suatu antigen tertentu. Oh ya, maaf, sebelum ke situ mungkin aku hubungkan dulu. Jadi solusi kita ini kita pengen kaitkan sama microbiome di usus, Kak. Jadi mikrobiota yang ada di usus itu kalau kita tahu terkait gut liver axis, jadi mikrobiome di usus itu bisa ternyata mempunyai efek terhadap kesehatan hati, seperti itu. Makanya kita pengen menghubungkan microbiome ini terhadap diagnostik MASLD. Nah, salah satu caranya itu yang umum itu dari antibody. Jadi misalnya antibody itu menarget suatu antigen, misalnya target dari suatu bakteri yang ternyata ada hubungan kuatnya sama MASLD, itu bisa ditargetkan terus nanti bisa terdeteksi seperti itu. Nah, tapi kekurangan dari antibody ini karena dia ukurannya besar, maka risiko buat misfoldingnya, risiko buat solubility yang rendah itu semakin tinggi. Makanya dari kami itu menggunakan nanobody. Jadi nanobody ini itu heavy chain only antibody. Jadi hanya fraksi kecil dari antibodinya yang bakal kita gunakan. Nah, kelebihannya kenapa? Yang pertama dia itu single domain structure, sehingga risiko untuk dia misfolding, untuk lipatannya salah itu semakin kecil, dan juga karena dia fraksi kecil dari antibody, otomatis ukurannya bakal lebih kecil, jadi lebih efektif, dan juga dia lebih affordable dibandingkan antibody pada umumnya. Jadi rencananya si nanobody ini itu bisa menargetkan suatu antigen target dari suatu bakteri spesifik yang berhubungan sama MASLD, kemudian nanti hasil positifnya itu akan terbentuk aglutinasi dari binding itu. Mungkin aku jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi konsep dari penelitian kita itu, jadi bakal ada engineered bacteria, which is E. coli, yang akan dipasangkan nanobody di cell surface-nya. Jadi nanobody ini nantinya bakal terikat sama model antigen yang bakal kita targetkan, dan nantinya binding ini bisa membentuk aglutinasi. Aglutinasi ini bakal bisa dilihat secara kasat mata, Kak. Jadi harapannya itu benar-benar bisa seperti POCT, di mana dia itu bisa accessible di mana-mana gitu. Dan aku disclaimer dulu bahwa iGEM ini risetnya itu bukan harus selesai sampai produknya jadi, Kak. Jadi bukan harus sampai jadi produk dari si diagnostic tools ini buat MASLD. Yang penting itu proof of concept-nya, di mana kita itu bisa membuktikan bahwa benar-benar si nanobody ini benar-benar bisa bekerja terhadap antigen target kita. Makanya untuk membuat produk yang benar-benar fokus ke MASLD, yang benar-benar bisa berjalan sesuai yang kita harapkan itu tentu butuh proses yang panjang. Tapi di sini kita perlu untuk diskusi sama kakak untuk tahu sebenarnya gimana sih apa yang menjadi masukan dari kakak yang mungkin bisa kita ubah, bisa kita rombak supaya benar-benar bisa diaplikasikan di industri seperti itu. Makanya dari pertanyaan aku selanjutnya, sebenarnya aku pengen tanya sebenarnya tren di industri saat ini tuh
apakah microbiome itu pernah dipakai Kak sebagai diagnostic tools ataukah POCT ini juga masih ramai di diagnostic tools atau seperti apa Kak? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari presentasi kemudian bisa dijawab pertanyaan aku. Makasih Kak. Oke, thank you. Buat presentasinya ya, aku mau nanya dulu beberapa hal sebelum aku jawab tadi pertanyaannya. Kenapa yang dipilih MASLD sebagai fokus riset kalian? Apakah itu dari mandat dari organisasinya, kompetisinya, atau itu pilihan kalian sendiri? Baik Kak, sebenarnya ini pure dari pilihan kita sendiri. Selain karena dia prevalensinya cukup tinggi di Indonesia, tapi juga ini dibantu juga sama PI kami. Jadi salah satu dosen PI kami itu memang bergelut di bidang muscle D ini. Jadi sehingga untuk datanya itu bisa lebih mudah diperoleh seperti itu. Oke. Dan kalian selain dengan PI kalian sudah ngobrol dengan siapa aja? Baik, kami juga ada advisor Kak. Jadi advisor itu yang juga berperan memberikan masukan. Jadi dari Kak Jana juga pernah, terus dari advisor dari FK juga pernah. Dan karena kita ada machine learning, jadi kita ada diskusi sama salah satu peneliti dari BRIN terkait machine learning-nya. Sama sempat juga itu diskusi sama RSCM yang ada di Jakarta Kak terkait konsep ini. Oke. Terus apa yang input yang kalian dapat dari diskusi itu seperti apa? Nah, jadi pertamanya itu kita belum kepikiran buat bikin nanobody Kak. Jadi pertamanya masih benar-benar fokus ke jurnal, literatur gitu-gitu. Nah, tapi disarankan sama Kak Jana dan juga yang lainnya itu untuk coba masalahnya itu dipelajarin dulu dari akarnya gitu, pathway-nya itu seperti apa, terus kita lihat apa yang bisa kita rombak, apa yang bisa kita ubah di situ. Nah, kemarin juga sempat ke PI kami itu banyak masukan terkait penelitian framework dari si nanobody ini Kak. Jadi kita disaranin buat coba ditambahin kayak misalnya anti-tag supaya mempermudah kita dalam mengetahui si nanobody itu benar-benar menempel atau enggak. Jadi kayak masih saran-saran untuk memperbaiki sih Kak, menyempurnakan. Oke, untuk teknologinya ya. Ya, benar Udah Kak. sempat lihat biomarker lain nggak yang untuk deteksi MASLD? Untuk maksudnya biomarker yang ada di pasaran in the market untuk alternatif sebelum biopsi misalkan apa biomarker yang biasanya dipakai untuk MASLD? Izin menjawab Kak. Jadi kemarin kalau di yang proyek kali ini kami fokusnya ke biomarker melalui bakteri karena kemarin ada ini sih Kak, lebih ke terinspirasi karena setelah baca-baca ternyata ada banyak keterbaruan terkait yang namanya gut liver axis seperti itu kan Kak. Tapi kalau di luar itu sebenarnya ada beberapa biomarker lain, kalau nggak salah itu biasanya ALT sama AST yang sudah pernah yang sudah golden standard itu ALT sama AST di klinik. Dan kalau dibaca-baca sebenarnya ada juga kayak enzim atau kayak bile salts, tapi dari kami sendiri memang kami sendiri sih kayak yang memilih untuk berfokus di biomarker dari bakteri gitu. Oke. Oke.
Thank you jawabannya. Mungkin kalau dari saya coba mulai presentasi dulu ya. Nanti kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Now, let's see. How fun is that? Oke. Presentasi. Oke, thank you. Kalian bisa lihat presentasinya in presentation mode kah? Sudah Kak, bisa terlihat. Oke, makasih. Just checking. Thank you ya buat kesempatannya dan undangannya untuk sharing di hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Adin Tia Putri. Saya saat ini basisnya di Stockholm, Swedia. Jadi tadi Ferlin sempat bilang kan ya kalau di sini masih jam 10 pagi, betul. Background saya sebagai dokter, dulu kuliahnya di Universitas Pajajaran dari tahun 2011. Kemudian tahun 2018 saya mulai S2 di Karolinska Institute sebagai Master in Medical Science, majornya Bioentrepreneurship. Jadi kalau dibandingkan dengan saya dulu kuliah, dari situlah saya bisa ketemu Janah ya, karena kita masuknya bareng untuk kuliah. Dan untuk programnya sendiri Bioentrepreneurship, dia fokus in product development in life science in general. Jadi kita fokusnya dari aspek outside of the technology, aspek apa yang diperlukan dalam membangun industri atau membangun produk kesehatan. Untuk saat ini saya bekerja di Ideal Diagnostics sebagai clinical director. Jadi yang saya kerjakan sehari-hari adalah sebagai clinical performance evaluator dari produk yang kami punya. IDL sendiri memang salah satu produk lainnya adalah POCT, namun kami fokus di rapid test. Contohnya adalah Tubex. Kalau kalian pernah dengar ketika sakit typhoid, salah satu tesnya adalah Tubex. Itu salah satu produk kami yang banyak dipakai di Indonesia. Selain itu kami juga ada rapid flow test, lateral flow test, LFA based test untuk deteksi cytokeratin, yaitu adalah sel dead, itu cytoskeleton dari sel yang ditemukan yang biasanya meningkat ketika ada increase cell apoptosis atau tumor activity. Itu indikasinya yang digunakan saat ini yang umum adalah untuk bladder cancer. Jadi tesnya adalah urine based test. Kemudian ada indikasi lain ketika dites dalam darah, misalkan salah satunya adalah breast cancer atau ovarian cancer atau in some level also prostate cancer untuk therapy prediction ya. Jadi previous role saya sebelum pindah ke Swedia itu sempat bekerja sebagai dokter umum, dan setelah lulus dari Karolinska saya bekerja sebagai clinical project manager, market intelligence, dan business developer. Jadi mungkin bedanya saya dengan narasumber sebelumnya ya, saya lebih di bidang product development in general. Jadi lebih ke proses perkembangan produknya, not necessarily technology based, not necessarily bagaimana visibility dari tesnya. Of course itu salah satu aspek yang penting. Tapi biasanya yang saya pegang adalah ketika it's already proof of concept, then how do we bring it to market? Itu salah satu yang biasanya saya kerjakan. Begitu. Terus topik hari ini yang saya ingin bahas adalah in general dari industri kesehatan secara umum seperti apa. Kemudian saya ingin membawakan tentang design thinking framework juga seperti yang di request ya. Selanjutnya adalah case examples dan lesson learned. Jadi key takeaway message-nya. Jadi mungkin mungkin input saya tidak akan terlalu technical in terms of technology and
and the biology behind the test, tapi lebih ke development aspect business management overview-nya ya, daripada teknologinya itu sendiri. Jadi mungkin yang pertama yang ingin saya gambarkan itu adalah bedanya antara entrepreneurship dan entrepreneurship. Tadi kan sempat dibahas ya tentang bagaimana produk dari iGEM, proof of concept, itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, itu adalah next step dari apa yang kalian lakukan sekarang. Jadi misalkan entrepreneurship itu adalah membangun inovasi dalam organisasi yang sudah ada. Misalkan ini adalah untuk some established company yang misalkan let's say yang ada di Indonesia, Roche atau BD atau perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang diagnostik. Kalian ada yang tahu nggak salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang diagnostik di Indonesia apa saja? Nusantix mungkin Kak? Ya, that's correct. Salah satunya ya yang memang lokal. Nusantix salah satunya dan ya dia juga fokus di molecular diagnostics. Ada lagi perusahaan lain? Trinity mungkin Kak? Ya, Trinity ya. Saya belum pernah baca secara detail, but kenapa saya menanyakan hal ini adalah karena itu penting buat kalian yang baru akan bekerja lebih lanjut untuk di bidang development of medical device. Salah satunya ya untuk melihat apa sih perusahaan yang ada, apa sih yang mereka buat dan apa sih yang mereka lakukan. Itu juga tidak hanya ketika kalian mencari kerja nantinya itu adalah perusahaan-perusahaan yang kalian target, tapi juga itu sebagai transfer of technology. Misalkan kalian nanti ketika sudah punya proof of concept dan kalian ingin pitch ke perusahaan-perusahaan yang sudah established, itu juga salah satu caranya. Tadi kan kalau ingin mengembangkan perusahaan secara jangka panjangnya, kan kalian butuh funding ya di awal. Itu juga salah satu langkah yang bisa kalian lakukan. Jadi objektifnya adalah keberlanjutan dan dampak positif dalam organisasi, dan itu juga salah satu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin kalau kalian baca berita, kadang suka ada perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan lain. Itu salah satu alasan mereka mengakuisisi adalah karena mereka ingin mengambil hak kekayaan intelektualnya. Mereka ingin dapat akses ke teknologi yang perusahaan tersebut miliki. Jadi kalau dibilang entrepreneurship itu adalah risikonya lebih kecil karena entrepreneur itu bekerja dalam batasan yang sudah ditentukan dan budgetnya sudah ada, dan ketika innovation itu gagal dan mereka sudah punya batasan yang ditentukan dan ada cushion dari produk lain atau income dari apa yang sudah ada. Jadi ketika lahir baru itu ada, biasanya nanti kerjasama dengan tim komersial atau consulting, mereka akan membuat rencana bisnisnya, bagaimana pembiayaannya, dan mereka akan building tim tersebut yang akan fokus di product development ini. Untuk entrepreneurship di sisi lain itu adalah di luar dari company yang sudah ada. Jadi wirausaha yang membangun organisasi sendiri biasanya membuat konsep bisnis dari nol. Objektifnya adalah biasanya mereka independensi, mengatasi kebutuhan pasar dan pencapaian finansial agar perusahaan ini bisa establish seperti perusahaan yang di sebelah kiri ini tadi. Supaya mereka bisa sustainable. Risikonya signifikan karena kegagalan usaha atau kegagalan membawa produk baik untuk register atau membuat kegagalan dalam komersialisasi ini bisa mengakibatkan perusahaan ini gulung tikar. Jadi entrepreneurship ini dia mendorong inovasi
dan dia mendukung visi organisasi dan implementasi perubahan yang positif. Now that I think about it, kayaknya aku ketukar deh kiri dan kanan bagannya. Oke, nanti saya perbaikin. Jadi kenapa inovasi itu penting seperti yang teman-teman lakukan? Karena dia memajukan lewat layanan kesehatan lewat terapi, diagnostik, dan perangkat kesehatan yang baru. Jadi tujuan yang dilakukan adalah bagaimana misalkan kalian bisa membantu teman-teman di healthcare, teman-teman tenaga kesehatan bisa memberikan keputusan atau terapi dengan proses yang lebih cepat atau dengan proses yang lebih ekonomis misalnya. Itu untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalkan infeksi resisten antibiotik, makanya setiap every time mereka akan develop antibiotik yang baru, ada penyakit langka dan kondisi kronis. Itu juga kenapa tadi saya menanyakan kalian sudah ngobrol dengan siapa saja, karena untuk ketika kalian memilih teknologinya MASLD, kalian harus tahu apa sih selain tadi biopsi, mungkin sebenarnya juga ada biomarker yang bisa menjadi alternatif atau komplement dari MASLD itu tadi. Dan ini juga memperluas ilmu pengetahuan, mendukung kolaborasi riset dan ya mendorong push the limit basically. Dalam dampak yang makro ini juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja kan tadi misalkan ketika satu perusahaan ekspansi atau ketika satu perusahaan muncul, mereka otomatis akan membuka lapangan kerja gitu. Dan mungkin ini salah satu yang perlu di-highlight ya, kalau di Indonesia itu sebenarnya entrepreneurship-nya masih lebih sedikit dibandingkan dibandingkan negara-negara lain seperti Singapura. Yang biasanya entrepreneurship-nya mungkin sudah 5-10%, tapi di Indonesia masih di bawah 5%, if I'm not mistaken ya. Ini data dari mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah berubah. Ya, dan ada salah satu aspek penting dari inovasi adalah tentang ethical consideration dan regulasi, yang biasanya teman-teman yang develop suatu perangkat diagnosis itu dibutuhkan untuk kalian comply, karena itu adalah salah satu bentuk perlindungan konsumen atau perlindungan pasien. Jadi misalkan kalau kita menggunakan diagnostic method ini di randomized clinical trial misalkan, apa sih resiko dari pasien kalau kita menggunakan produk diagnostik yang performance-nya mungkin kita belum tahu atau belum fully understood. Apa sih resikonya untuk pasien? Nanti apakah pasien bisa misdiagnosis atau mendapatkan terapi yang salah? Itu juga salah satu risk konsiderasi atau risk analisis yang kalian butuh untuk pikirkan lebih jauh ya. And this is like dari situlah kenapa muncul life science industry ya sebagai salah satu industri yang cukup besar juga dibandingkan industri yang lain, misalkan finance atau energi, pertambangan, dan sebagainya. Ini adalah satu aspek industri yang menurut saya cukup stabil ya, overall gitu. Karena kan semua orang akan butuh healthcare in general. Dan sebenarnya ini gambar-gambar yang saya punya adalah macam-macam life science technology, misalkan penemuan molekul baru untuk obat, atau yang kedua ini gambar salah satu rapid test ya untuk COVID, atau patient monitoring system, misalkan pasien yang punya diabetes dan mereka bisa punya glucose monitoring system yang bentuknya seperti patch di lengan, dan itu yang bisa membantu mereka monitor gula darahnya. Selain itu ada juga supply chain. Envirentiner itu salah satu perusahaan yang bekerja di supply chain, misalkan obat atau vaksin atau alat kesehatan yang butuh transport dalam suhu tertentu. Itu salah satu bisnis mereka. Dan kemudian ada vaksin. Dan ada juga alat-alat yang membuat misalkan orang yang punya keterbatasan mobilitas, bagaimana mereka bisa improve their quality of life. Itu juga salah satu aspek di mana industri kesehatan bisa
contribute dengan improvement-nya. Oke. Jadi, mungkin kalau kita kembali ke product development ya, salah satu different aspek yang constitute into a product itu ada berbagai, aspek ya. Misalkan salah satunya adalah engineering and science, ini yang teman-teman kerjakan saat ini. Kalian melihat bagaimana sih, technology feasibility untuk membangun suatu produk, gitu. Dan bagaimana sih regulatory assessment atau regulatory requirement. Jadi misalkan ketika kalian nanti, technology assessment-nya, berarti kalau yang saya lihat ini berarti kan, tahapan setelah proof of concept ya. Kalau boleh tahu dari iGEM sendiri kalian akan diminta untuk, bikin business plan-nya nggak? Atau hanya proof of concept teknologinya? Sebenarnya akan lebih baik jika ada business plan-nya, Kak. Makanya, ketika output yang dikumpulkan ke juri nanti biasanya ada tim yang kasih, kayak suatu bagian khusus untuk entrepreneurship-nya. Jadi kira-kira business plan, business model canvas-nya itu seperti apa dan prospeknya tahun-tahun ke depannya itu seperti apa, seperti itu, Kak. Oke, thank you. Ya, mungkin itu juga salah satu hal di mana, that's mostly of my expertise ya, untuk ketika kita membangun, business canvas atau mengakses regulatory, assessment-nya. Misalkan kalau kalian mau, pasarkan produk ini di Indonesia, itu, regulatory-nya itu apa risikonya? Karena kan biasanya ketika kalian register produk, itu harus ada, aspek dilihat dari faktor risikonya, kalian masuk ke risk kategori apa, dan di risk kategori ini mereka akan requirement yang berbeda. Misalkan sejauh apa kalian perlu evaluasi, sebanyak apa clinical data yang kalian perlu, kumpulkan, itu beda-beda. Dan nanti kalau kalian misalkan memikirkan lihat ke negara lain, itu mereka biasanya punya, standar sendiri. Acuannya kalau globally yang paling besar itu adalah kalau di US itu FDA tentunya, Food and Drug Administration, dan kalau di Eropa itu namanya CE marking. Jadi kalau kalian lihat misalkan ada produk-produk, CE marking is in general ya, banyak produk misalkan elektronik di Eropa itu harus memenuhi kriteria CE, dan untuk medical device sendiri itu ada specific medical device regulation atau in vitro diagnostic, regulation, IVDR. Itu salah satu yang ya mereka kalau dibandingkan antara CE marking di Eropa, FDA dibandingkan negara-negara lain itu biasanya, requirement-nya cukup tinggi dibandingkan, China usually juga mirip. Biasanya kalau kita lihat in general mereka requirement-nya secara garis besar tuh sama, hanya seberapa detail dan seberapa strict mereka memperbolehkan. Biasanya semakin besar negaranya, semakin establish, industri kesehatannya, requirement-nya akan lebih tinggi. That's partly about regulatory assessment. Dan selanjutnya adalah tentang manufacturing. Manufacturing ini berarti ketika kalian sudah mulai, mungkin ketika kalian sudah regulatory submission, kalian harus validate bagaimana scalability dari produknya itu sendiri. Misalkan kalian tadi kan mau menggunakan microbiome atau nano antibody, dan itu bagaimana caranya supaya kalian bisa dapat kondisi yang stabil, produksi antibody yang stabil, untuk ketika kalian produksi secara masif misalkan. Dan aspek-aspek lainnya, misalkan bagaimana quality control-nya, prosesnya, apa sih release kriteria yang menurut kalian produk ini safe to be used in the market. Itu salah satu basically manufacturing validation and verification. Dan biasanya manufacturing validation and verification ini juga salah satu requirement yang diminta oleh regulatory authority. Sometimes mungkin ketika kita submit tidak perlu sedetail itu, tapi ketika produknya sudah di market,
post market surveillance misalkan, itu juga salah satu yang kita harus bisa pertanggungjawabkan bagaimana manufacturing line-nya. Dan setelah kita dapat regulatory approval atau memenuhi, not everything it's decided by authority, jadi sometimes kita juga ada self conformity, itu kita baru bisa product launch. Begitu. Ya. Ya. Oke. Dan bagaimana kalian bisa, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu ada beberapa framework bagaimana kalian go through the whole process of product development. Salah satunya adalah Stanford Biodesign Framework. Dia itu salah satu systematic approach untuk mengidentifikasi unmet healthcare needs dan bagaimana develop solusi yang inovatif. Jadi biasanya semuanya dimulai dari needs finding dan needs screening. Jadi kalian lihat dari apa sih yang dilihat dari penyakit yang kalian ingin fokus, dan kalian harus bicara dengan orang-orang yang bekerja di bidang ini. Apa sih sekarang kendalanya? Apa sih struggle yang tidak bisa dipenuhi oleh solusi yang sudah ada sekarang. Jadi kan mungkin needs-nya ini lebih dari satu ya. Kalian harus bisa memilih, jadi scope down. Misalkan kalau kalian pilihnya tidak ada lab diagnostic, itu salah satunya. Atau mungkin sebenarnya ada need lain yang seperti bagaimana sistem imaging, misalkan itu juga salah satu kebutuhan yang mereka bisa fokuskan gitu, narrow down. Kemudian ketika kalian sudah temukan need-nya, baru kalian invent atau konsep generation-nya. Bagaimana sih kalian, bagaimana cara-cara kalian untuk mengatasi problematika itu? Bagaimana ada berapa, like how might we, dan di situ biasanya kalian brainstorming sebanyak-banyaknya, tidak hanya lock in dalam satu solusi. Dan yang ketiga adalah ketika kalian sudah implement business strategy development, bagaimana kalian introduce it to the market, and then bagaimana business planning-nya. Jadi not just ketika kita develop produk, tidak hanya we're working on MSLD dan langsung ideate, langsung prototype dan test, kita balik lagi ke user. Tapi salah satu aspek yang penting, dan ini juga akan jadi fokus dari presentasi hari ini, adalah tentang design thinking, yang juga intinya adalah human research design. Jadi yang perlu kita pahami itu adalah bagaimana kita understand what is the problem, what is the current solution, sebelum kita mulai ideate, apa aja sih solusinya yang bisa menyelesaikan problematika ini. Dan kemudian bikin prototyping dan tes kembali ke user. Dan ini yang membedakan bagaimana design thinking atau salah satu produk inovasi ini dengan development framework lain. Jadi kalau Stanford Biodesign atau design thinking itu mirip in terms of kalian harus menemukan need-nya terlebih dahulu. Apa sih masalahnya, dan kalian define problem statement-nya itu apa sebelum kalian nanti akan memecah lagi ketika kalian ideate atau prototyping atau testing. Jadi yang ditekankan di sini adalah kalian harus mengutamakan usernya, kalian harus identify siapa usernya, dan baru kalian membangun solusinya. Jadi salah satu, kalau misalkan engineer, itu mereka akan selalu berpikir like 99% what is the problem gitu. Kalian harus memahami problemnya secara lengkap sebelum kalian jump into the solution.
Itu salah satu hal yang penting ketika kita bicara tentang human-centered design. Jadi ketika kalian lihat MASLD, oh apa aja misalkan sekarang current diagnostic terapinya ya biopsi atau imaging, tapi kalian juga harus lihat oh biasanya pasien-pasien seperti apa yang punya risiko tentang MASLD, atau biasanya pasien ini dalam kondisi seperti apa, dan kalau misalkan sudah ada lab diagnostic seperti tadi AST, ALT, atau mungkin ada laboratory assay yang lain, atau ada antibody yang sudah bisa membentuk, itu apa aja yang sudah ada di market, dan kelebihan dan kekurangan mereka itu apa aja. Itu salah satu yang kalian perlu lihat. Salah satu kalian yang perlu explore. Gitu. Jadi kita bakal masuk ke masing-masing aspek ini dari empathy, define, ideate, prototyping, and testing. And feel free aja ya kalau ada mau pertanyaan di tengah-tengah ini, karena ini salah satu hal yang penting, dan ya titipan dari Jana juga, this is the key yang penting untuk kalian ketika human-centered design. Membangun sesuatu yang ya human-centered gitu. Jadi yang pertama adalah empathize. Jadi pertama kalian identify the problem statement to come up with the best outcome. Misalkan kalau kalian dapat ide dari PI itu adalah let's work about MASLD gitu. Berapa sih kalian harus lihat berapa magnitude dari problem ini, misalkan epidemiologinya di Indonesia dan faktor untuk pasien-pasien yang membangun MASLD ini apa saja. Dan jadi kalau kalian lihat risk factor-nya, kalian juga bisa lihat growth-nya ke depan, apakah incidence dari MASLD ini akan meningkat gitu. Itu yang kalian mesti lihat dari problem statement di secara makro in the part of this research. Dan yang kedua, kalian juga harus melihat siapa aja sih stakeholder yang bekerja atau involved dalam MASLD care ini. Misalkan ketika kalian lihat, ketika kita fokus produk diagnostik ini akan diimplementasikan di healthcare. Jadi mungkin salah satunya, berarti dokter penyakit dalam yang spesifik di gastrohepato, itu orang yang perlu kalian interview untuk lihat, apa sih metode-metode diagnostik yang ada, karena kalian harus tahu pola pikir dokternya itu seperti apa. Dan ketika mereka bilang iya, biasanya kita kirimkan atau tes lihat lab diagnostics gitu. Dan kalian juga perlu lihat dari dokter patologi klinisnya atau yang bekerja di laboratori, apa sih metode-metode yang ada, misalkan AST, ALT, itu bagaimana how the technology work untuk mereka bisa tes itu. Dan itu juga kalian harus open-ended question, jadi kalian bertanya jangan konfirmasi bentuknya, tapi kalian harus ask open-ended question, dan ya take your time aja, jangan buru-buru untuk memahami problemnya. Jadi ketika kalian observe, itu kalian perlu observe baik-baik without assumptions. Jadi kalian harus hindari untuk membuat asumsi atau bikin ekspektasi yang bias gitu. Jadi salah satu caranya adalah kalian harus bertanya kenapa berkali-kali gitu. Berarti kenapa MASLD ini jadi problem? Kenapa biopsi ini tidak cukup gitu? Kenapa ya AST/ALT apa aja kekurangannya, itu juga kalian harus explore gitu. Jadi shape the insight by framing dari observasi itu. Jadi salah satu outcome dari phase empathize ini, kalian harus punya notes on user needs and apa aja frustasinya mereka. Dan salah satunya ketika kita lihat elements dari empathy maps itu kira-kira seperti ini. Jadi kalian harus petakan apa aja what a user sees gitu misalkan.
misalkan melihat dari pasiennya atau apa yang mereka lihat di day to day work-nya gitu. Karena design thinking ini sebenarnya mereka muncul tidak hanya dari bidang kesehatan, tapi mereka juga misalkan industry design. Bagaimana misalkan kita lihat mereka, kalau kita lihat itu sampai sedetail bagaimana appliance itu bisa membantu orang, misalkan mesin pemotong rumput gitu, bagaimana engineer solution itu bisa di-engineer based on the user need atau user perspective atau what do they see gitu, atau what they hear. Jadi misalkan dari apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu. Misalkan mereka dengar biasanya where do they usually get information? Apakah mereka Google atau apakah mereka lihat dari jalan lain gitu, atau ya information channel yang mereka dapatkan gitu. Terus what the user says and does itu bagaimana mereka membuat keputusan. Misalkan ketika mereka dapat pasien MSLD dan apa edukasi yang biasa mereka berikan ke pasien dan apa yang mereka lakukan. Jadi memang empati ini kalau kalian tadi lihat di double diamond itu kan mereka akan semakin luas ya hasilnya gitu. Jadi memang ini saat buat kalian mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan itu yang kalian akan gambarkan apa sih sebenarnya how the user thinks and feels gitu. Apa yang membuat mereka rasakan dari aspek-aspek yang mereka terima ini, dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, keputusan apa yang mereka buat, apa yang mereka katakan. Kalian bisa lihat what do they think and what do they feel gitu. Apa sih frustasi yang mereka miliki saat ini. Itu salah satu aspek yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian memutuskan solusi apa yang ingin kalian bangun gitu. Dan langkah berikutnya adalah divine. Jadi misalkan dari problem empathize tadi, dari problem yang kalian identify ketika face empathize tadi, kalian kembali ke tim kalian, compare notes. Jadi misalkan kalau yang ketemu user salah satu bukan orang yang sama, atau misalkan kalau kalian bagi timnya, jadi ada yang ketemu dokter, ada yang ketemu laboratory personnel, atau ada yang ketemu dengan researcher. Itu kalian harus compare notes, apa aja sih yang kalian dapatkan gitu, untuk bisa frame a clear problem for what is the solution. Gitu. Jadi kalian harus bikin problem apa ya, kalau problem tree misalkan end problemnya apa, kalian harus temukan why sampai ke root cause-nya. Dan ini nanti outputnya adalah kalian bisa menemukan user needs a way to what is the problem because of what they would like to achieve. Itu salah satu need statement yang penting sebelum kalian mulai memikirkan any solutions. Jadi tidak boleh ada kata by, bagaimana cara user bisa achieve ini di dalam need statement ini. Jadi user needs to a way to what do they would like to achieve because of why they need to do that. Tapi kalian tidak boleh menentukan requirement apa sih yang user ini butuhkan gitu. In terms of methods, in terms of solusi, gitu. Mungkin sebelum saya lanjut lebih jauh, kalian ada yang mau share nggak? Bagaimana sih kalian kalau refleksi dari proses empathize and define ini, dari proses yang sudah kalian lakukan untuk sampai ke tahap MASLD, atau sekarang kan berarti kalian sudah di tahap yang berikutnya ya, yaitu adalah define and ideate gitu. Bagaimana sih kalian prosesnya selama ini? Oke Kak, thank you penjelasannya. Mungkin di sini sebenarnya kita karena keterbatasan waktu, jadi kita tuh sambil melakukan mencari ide sambil kita menentukan untuk yang define sama emphasize ini Kak. Jadi untuk progress define dan emphasize ini kebetulan
kami itu akan ada interview sama pasien terkait muscle ini sama dengan dosen yang seperti yang Kak bilang di bidang gastrohepatologi ini. Dan rencananya itu baru dilakukan 3 hari lagi Kak. Jadi tapi untuk pertanyaannya sudah kami siapkan sesuai yang Kakak bilang, emang open-ended question dan juga no bias Kak. Jadi benar-benar untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ada sekarang sembari kita mencari-cari ide dan sembari kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya dari hasil interviewnya ternyata ada perbedaan kebutuhan ataupun ketidaksesuaian, baru kita ubah lagi Kak dari Mhm. yang sudah kita persiapkan gitu. Oke, good to hear as well. Kalau boleh tahu timeline kalian seperti apa sih dari sekarang with the current project status yang saya dengar sampai kalian perlu submit ke lomba atau proof of concept ini, kalian punya berapa lama? Untuk mengumpulkan semua deliverables-nya itu sekitar 20-an Oktober. 20-an Oktober, Oke. Kak. Oke, jadi in terms of waktu kalian ya good on time ya. Jadi mungkin saran saya jangan buru-buru untuk menentukan solusinya apa gitu. Karena kan ya kalian harus deep down untuk empathize dan define the problemnya itu apa gitu. Oke, itu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya lanjut? Cuma ingin memastikan Kak, berarti yang tabel soal empathy map itu usernya bukan cuma pasien tapi bisa kita buat untuk dokter yang juga related. Ya, betul. Yang nggak cuma pasien tapi dokter yang related atau lab personal, misalkan dokter patologi klinik, karena kan mereka yang running tesnya. Jadi kalau kalian lihat di industri kesehatan itu yang salah satu uniknya adalah patient is one of the people that's affected, tapi ketika kalian deep down nanti kalian akan temukan juga kalau pasien itu sebetulnya dapat banyak sekali input dari dokter. Karena kan mereka datang dengan simptomnya, tapi untuk tahu lebih jauh bagaimana treatment lebih lanjutnya mereka akan dapatkan dari dokternya. Dan mungkin yang kalian perlu explore ketika ngobrol dengan pasien juga kalian perlu tahu bagaimana sih patient journey mereka dari mereka simptomnya apa saja, terus pertama kali ketika mereka mengalami simptom itu mereka datang ke siapa misalnya, atau ketika setelah dapat itu bagaimana cara mereka dari pertama kali mereka mencari they seek help, mereka mencari bantuan sampai mereka mendapat diagnosis itu seperti apa jalannya. Dan itu namanya patient journey gitu. Kalian coba search aja sih bagaimana bentuknya patient journey. But in general kalian juga harus memastikan atau mapping apa aja sih pasien how's their feeling, like bagaimana perasaan pasien di fase-fase ini. Jadi ketika simptom, apakah mereka how bad is their worry atau anxiety misalkan. Terus ketika mereka ke dokter, apa yang mereka rasakan gitu, ataukah ketika mereka setelah ketemu dokter, apakah penjelasan yang ditemukan dokter itu lebih jelas dan membantu mereka untuk relief, apakah mereka merasa lebih lega atau justru mereka lebih takut dengan pemeriksaan lebih lanjut. Itu aspek feeling kan ya, aspek feels yang kalian perlu explore dari pasien itu sendiri. Kemudian ketika kalian cek dengan dokternya juga kalian harus tahu apa sih kendala, karena kan dokter itu ketemu pasien misal dengan MSLD nggak cuma satu kan, mungkin mereka bisa ketemu 10 atau dalam 1 minggu atau even more. Itu salah satu yang kalian mesti lihat juga gitu dari cek dengan dokternya. Kemudian saran saya juga salah satu yang penting adalah cek dengan lab. Misalkan kalian dapat input dari dokternya, laboratory analysis apa saja sih yang misalkan diperlukan untuk MASLD gitu. Lab diagnostics baik dari misalkan
ya laboratory personnel, dokter patologi klinik, apa aja sih metode-metode yang dilakukan untuk tes ini. Itu misalkan yang spesifik dengan MASLD. Atau kalau ketika lebih jauh lagi, apa aja sih teknologi yang mereka miliki gitu. Karena kan in general user kalian itu yang akan misalkan kalian develop tes ini, user yang akan pakai device kalian itu kan sebenarnya lab personel kan ya. It's not something that the patient would use. Or maybe kalau kalian bikin self test ya itu akan sesuatu yang pasien bisa tes sendiri. Tapi itu juga salah satu yang perlu sebelum jumping into ideation, kalian harus lihat nanti pain points-nya itu ada di mana aja. Pain points-nya pasien itu apa aja, pain points dokternya itu apa aja, pain points dari laboratory personnelnya itu apa aja. This is the 3 different main aspect gitu yang perlu kalian lihat. Dan misalkan kalau kalian ngobrol dengan researcher juga, apa aja sih yang mereka lakukan, apa aja sih topik-topik yang ada di MASLD ini misalkan. Itu juga salah satu hal yang perlu kalian gali lebih lanjut. Karena itu ketika kalian empathize atau define, kalian akan dapat banyak sekali solusi-solusi gitu. You can write it down, but park it. Jadi jangan diskusi tentang solusi itu dulu ketika kalian di fase ini. Gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan atau mau just something you want to bring up atau komentar aja sebelum kita move on lebih lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, next phase dari setelah divine adalah ideate. Jadi kalau kalian ingat di double diamond awal, jadi setelah empathize itu melebar, ideate itu mengerucut sampai kalian dapat satu problem statement, dan kemudian kalian akan melebar lagi ketika ideate. Ini adalah bagaimana kalian explore many possibilities untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi yang kalian temukan. Think expansively and creatively. Jadi untuk kali ini di fase ini kalian harus berpikir luas, berpikir bebas dan liar. Bagaimana apa aja sih salah satu solusi yang bisa mereka lakukan gitu. Mungkin ketika di fase ini nggak hanya solusi dalam fokus kalian ya. Mungkin nanti kalian akan melihat, oh maybe the problem is not just about diagnostic. Mungkin ada problem tentang edukasi pasien atau bagaimana pasien menerima informasi ketika kalian ngobrol dengan berbagai stakeholders kan. Tapi in this one, like you can think expansively and creatively, but yeah, later on you would narrow it down gitu. Dan salah satu aspek yang penting juga ketika ideate ini adalah untuk defer judgment gitu. Karena kan mungkin ini kayaknya solusi ini nggak mungkin deh. Tapi the technicalities would come later gitu. Technicalities atau mereka ketika narrow down itu it would come later gitu. Jadi kayak solusi apa yang kalian punya, ya solusi apa yang kalian pikirkan ya keluarin aja dulu gitu. Jadi untuk proses ideate ini ideally kalian prioritas quantity over quality. Jadi ya keluarin aja sebanyak-banyaknya. Jadi kita mesti go wide before go narrow. Dan karena kalian ini bekerja sebagai tim ya, jadi salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah di sini teamwork. Jadi ketika mungkin kalian beda pendapat dengan teman kalian gitu, tapi salah satu yang perlu ditekankan adalah kalian harus bicara yes and. Jadi kayak okay, that's a right problem, and I think this is also another problem gitu kayak okay, jadi dua problem ini they can be parallelly exist gitu. Mereka bisa aja dua-duanya exist, bukan it's not about one and the other gitu. Jadi hindari kata-kata misalkan no, jadi hindari kata-kata tidak atau hindari tetapi gitu misalkan. Karena apa yang kalian lihat atau yang teman kalian lihat itu sebenarnya bisa aja they parallelly exist gitu. Dua-duanya ada gitu problemnya, bukan one way or the other. Itu sih salah satu hal yang perlu ditekankan ketika ideation or in the whole teamwork, in the whole process gitu.
Karena itu yang nanti akan membantu tim dynamic kalian juga, gitu. Supaya kalian everyone fokus on solving the same problem gitu kan. Ini kan the team against the problem, bukan the team against each other. Itu salah satu hal yang perlu ditekankan juga in the whole process, especially in the ideation gitu. Karena kan di sini kalian ingin membuka lebar ya, gitu. Terus ya, methods of ideation itu ada banyak. Salah satu yang saya bawakan di sini adalah how might we. Dan how might we ini sebenarnya sudah perlu bisa dipikirkan dari ketika kalian define the problem gitu. Misalkan, dan how might we ini perlu specific but not too specific. It needs to be balanced. Jadi misalkan salah satu aspeknya adalah how do we build app for doctors, tapi kayak sebenarnya karena aplikasi apa yang mau dibuat gitu. How might we help doctors patient data to access patient data faster during emergencies. Jadi kalau bisa kalian harus thinking 3P, people, places, apa ya yang ketiga, let me get back to it. Jadi kalian harus tes apa aja yang mereka problem, ya, people, places, problem. Apa aja yang ingin mereka capai gitu. Dan ya, how do we reduce waiting time gitu. Misalkan, tapi apa sih yang kalian ingin achieve dengan reducing waiting time ini? Jadi misalkan bagaimana waiting time ini jadi untuk pasien merasa kayak lebih pendek atau merasa lebih aman atau lebih nyaman untuk pasien gitu kan. Karena kalau kalian hanya fokus dengan oke, kita cuma perlu reduce waiting time, tapi sometimes mungkin not necessarily kalian perlu reduce waiting time ini, tapi sebenarnya aspek yang pain points-nya itu sendiri kan karena waiting time itu tidak nyaman untuk pasien gitu. Itu salah satu juga yang perlu diperhatikan. Atau misalkan ketika kita bicara diagnosis ya, sebenarnya mungkin invasive diagnosis, there's some ways we can do to reduce the uncomfortability-nya kan. Gitu. Jadi brainstorming-nya adalah state the problem. Yang setelah tadi kalian punya set time limit, misalkan kalian mau ideating dalam one day workshop gitu, ya udah kalian ideating for the whole thing, and then write every ideas down. Jadi kalian tulis aja, misalkan salah satu aspek yang oke itu adalah dengan post-it ya. Kalau kalian punya a big board atau a big wall, tembok yang besar, itu ya udah semuanya ditaruh aja di post-it. Kemudian no discussion during idea generation ini. Jadi kalian nggak perlu discuss, oh kalau kamu nulis apa gitu, itu nggak, think about yourself gitu. Everyone deserve to have a say on the solution gitu. Itu ketika idea generation. Baru setelah selesai idea generation, semua orang sudah menaruh post-it-nya di tembok. Baru kalian cluster dan vote after brainstorming. Baru disitulah mulai kalian diskusi gitu. Misalkan everyone present themselves apa aja yang ide-ide yang mereka punya. Terus kalian mulai coba cluster gitu. Oh oke, berarti one idea is misalkan I don't know, gene testing. One idea is regarding antibody. One idea specifically about nanoparticles. Tapi kalian harus give room for any ideas gitu. Don't remove any idea. Jangan ada yang dibuang post-it ini. Kalian harus bisa cluster. Kalian cluster one by one dan kemudian kalian vote after brainstorming ini. Mungkin at the end ketika kalian misalkan one day workshop untuk ideation ini, mungkin at the end kalian nggak akan menemukan hanya satu solusi. Mungkin kalian akan punya 3 kandidat gitu. Karena misalkan tadi kan ideate ini tujuannya juga untuk melebar kan ya. Tapi nanti mungkin kalian nggak bisa mutusin dalam sehari.
apa aja idea yang possible atau not possible. Jadi misalkan kalian lihat, oh idea ini ada berapa, terus misalkan kalian bagi tim dan siapa yang akan explore masing-masing calon solusi ini, gitu. Misalnya untuk ideation. Dan salah satu aspek yang penting dalam design thinking ini adalah ini sifatnya iteration ya. Jadi kalian bisa aja setelah ideation ini kalian punya 3 possible solution, kalian bisa lagi balik lagi ke user. Atau in this time kalau misalkan kalian mau develop solutionnya, kalau kalian bisa tanya lagi ke user atau misalkan kalian ngobrol dengan researcher gitu. Apakah teknologi ini would it be feasible gitu? Apakah teknologi ini bisa dilakukan gitu? Misalkan kalian cari orang-orang yang bekerja dalam bidang itu gitu. Misalkan tadi kan mungkin dalam aspek ini kalian bukan ke dokter atau ke pasien lagi, mungkin kalian akan ke lab personnel atau kalian akan ke researcher yang bekerja di bidang itu. It's a little bit more specific karena kan ini sudah mulai ke teknologi visibility gitu. Nanti ketika kalian sudah punya ya lebih jauh tentang teknologi visibility, kalian coba prototyping, coba membuat ide-ide kalian ini as tangible and testable dan bikin minimum viable product gitu. Focus on learning not perfection. Jadi misalkan kalian mau memvisualisasikan bagaimana antibody bindingnya. Coba aja digambar pakai di kertas gitu. Bagaimana sih metode yang proses antibody binding yang kalian ingin dapatkan gitu, atau bagaimana sih kalau misalkan kalian lakukan molecular teknik, molecular aspects, bagaimana kalian target a specific gene misalkan. Try to explain it as most tangible as possible. Dan kalian perlu karena in general targetnya adalah you need to show, you don't need like try to make, for example, the user. Kalau di sini kan karena luas, jadi mungkin bentuknya nggak hanya tangible product, bisa aja software. Jadi bentuknya bisa kayak gini. Ketika mereka lihat layar di software, layarnya akan seperti apa sih kelihatannya gitu. Show as much as possible. Jadi kalian nggak perlu explain solusinya. Biar let the user explore. Gitu. Dan ini juga kalian harus spesifik kan tadi siapa sih target user yang kalian ingin capai, yang ingin kalian tuju gitu. Jadi balik lagi ke user. Keep it fast, keep it cheap, and keep it rough. Kalian nggak perlu bikin terlalu fancy atau terlalu detail gitu. Tapi ya just make it show something. Jadi paper sketch, mockups, role play atau ya simple models untuk menunjukkan solusi ini. Dan ini tadi aspek yang salah satunya adalah next setelah kalian bikin prototype adalah testing from the real users gitu. Put the prototype on user's hand dan observe aja bagaimana behavior dan reaction mereka dan bagaimana like what works and what doesn't work gitu. Misalkan ketika kalian punya diagram or I don't know like animation if that's possible. Tapi ya keep it as small as possible gitu. Kalau kalian sudah punya ide bentuk tesnya seperti apa, bendanya itu seperti apa, kalian mungkin bisa bikin dengan misalkan cardboard box and then you show it to the misalkan siapa sih usernya gitu. Coba tunjukin aja, oh apakah tes yang bentuknya seperti ini, is it usable gitu. Tapi mungkin sampai ke produk tangible-nya itu lebih like it's later process ya, nggak not necessarily langsung gitu. Jadi testing is about learning. It's not about proving that your solution is the best. It's not about proving that your solution is the most it would work. Tapi kita perlu membuka like open minded dan belajar as much as possible what does the user say. Gitu. How can we improve it? How can we improve
what doesn't work, for example. Jadi ya, kita tagline-nya salah satunya kayak fail early, learn fast, and fail cheap gitu. Jadi ketika kalian mungkin nanti in long term gitu, ketika kalian bekerja, jadi jangan like keep the investment minimal gitu loh. Jadi sebelum kalian tes ke user gitu. Jangan kalian sudah mulai produksi, alatnya sudah jadi mahal, terus ketika kalian balik ke user, no this is wouldn't work gitu. Ketika usernya bilang, nggak mungkin, ini nggak bakal visible dipakai. Itu hal yang harus dihindari. Dan itu yang membedakan design thinking dengan metode-metode lainnya. Gitu. Jadi salah satu hal yang perlu diingat adalah it's a loop gitu. Jadi kalian harus siap untuk kembali lagi ke user, apa aja sih yang perlu explore gitu. Ketika kalian prototyping atau ketika kalian testing gitu. Oh, mungkin user bakal berpikir lain gitu, atau ketika kalian punya calon-calon ide gitu. Tadi kan narrow down, tapi not necessarily kalau kalian timnya lebih besar, kalau tim kalian it's possible for you to divide yourself misalkan, atau if it's possible to you to go back and forth, misalkan kalian coba explore one idea, nanti ya kalian harus bisa bolak-balik gitu. Ketika testing, okay, this wouldn't work gitu kan, berarti ke prototype berikutnya, ke idea berikutnya gitu. Jadi learning happens in every step. Sometimes like you move forward, sometimes you move backward. But salah satu hal yang perlu diingat adalah every time we move backwards, we learn something. Like setiap kali kita mundur, itu biasanya kita juga punya pelajaran apa sih yang nggak bekerja, like what didn't work gitu. Jadi ini tadi yang saya bilang kalau design thinking is focusing to design the right thing rather than designing the things right. Jadi yang kita mulai dari problem, kita discover insights into the problem, and then scope down the focus, and then kita lihat problem definite. Setelah kita punya better understanding of the problem, baru kita lihat potential solutions-nya, and then kita deliver and listen. What solution that work, what solutions doesn't work. Kadang-kadang solusinya, yeah, this might work, but there's other things you need to consider as well. Jadi kayak kita harus buka mata dan buka telinga selebar-lebarnya gitu untuk menerima feedback. Jadi case examples kalau kita lihat dari secara umum gitu ya, misalkan apa sih solusi yang udah ada di market gitu. Kalau kita lihat immunoserology test atau rapid test gitu, yang biasanya sekarang kan more common to be used itu karena apa sih yang mereka berusaha replace adalah misalkan blood culture gitu. Kultur resistensi itu kan mahal dan it takes long time to results gitu. Misalnya mereka harus tunggu 3 hari atau 10 hari padahal pasiennya datangnya hari itu gitu. Atau kalau kita bilang tentang biomarker, urine biomarker, misalkan mereka harus melakukan sistoskopi atau endoskopi atau biopsi, that is both invasive and expensive. That's why mungkin bisa dikomplementari dengan urine biomarker atau cytology, misalkan jadi tes yang less invasive gitu, tes yang misalkan tes urin gitu, atau mungkin less invasive in the way of misalkan tes darah gitu kan, sebelum kita memutuskan pasiennya itu perlu dibiopsi atau tidak gitu. Atau ketika kita lihat tentang terapi, ada teknologi namanya PCI atau mungkin kalian dengarnya pasang ring ya, pasang ring jantung. Itu yang sebenarnya pasang kateter ini salah satu alternatif untuk meminimalisir infeksi atau meminimalisir operasi CABG. CABG itu open heart surgery. Jadi ketika di surgeon biasanya pasien itu diambil pembuluh darah dari kaki untuk replace salah satu blood vessel pembuluh darah yang
clog, buntu di jantung gitu. Ya, itu salah satu metodologi yang ditemukan dengan konsep-konsep seperti design thinking atau Stanford Biodesign ini, karena mereka fokus on the problem, how do they can do things differently. Mungkin sebenarnya mereka PCI atau solusi-solusi yang ada di sini bukan solusi pertama mereka. Mungkin ini adalah solusi nomor 3 atau nomor 10 yang setelah mereka sudah coba solusi-solusi lainnya that doesn't work gitu. Tapi kita lihatnya hanya solusi yang what it works gitu. Ya, jadi other product develop based on needs, misalkan Da Vinci Surgical System ini adalah robotic surgery ya, dan dia minimal invasive karena misalkan selain rather than open surgery, misalkan itu peritonomi, misalkan selain dibuka abdomennya, mereka bisa hanya dengan metode kolposkopi atau melihat endoskopi dan sebagainya. Dia melihat revolutionize surgery dengan hanya dengan smaller access gitu. Terus ada juga misalkan health failure system yang membuat remote monitoring platform untuk health failure gitu. Misalkan ini untuk implantable untuk pasien-pasien yang gagal jantung. Jadi mereka punya device sendiri untuk monitoring jarak jauh bagaimana sih their heart activity over time gitu. Misalkan dengan implantable solution atau hal-hal lain yang lebih less invasive. Oke, in general, in a snapshot, kalau kita lihat dari secara overall, it's not an easy road gitu. Kalau kalian kan sekarang proses masih dalam hal proof of concept ya, tapi kalau saya sekarang membawakan kalau kalian lihat secara umum gitu, jadi tidak hanya applicable untuk mungkin tidak begitu applicable untuk project kalian saat ini, tapi yang perlu kalian ingat bahwa it's not if it's easy then everyone would do it gitu. Kalau ini mudah pasti semua orang udah ngelakuin ini dari sebelumnya gitu, karena there is a startup failure rate ya, misalkan year one itu kira-kira 10% dari semua startup it will fail on the first year. Mungkin ya technology feasibility-nya nggak jalan atau mereka nggak dapat funding. Atau year 5 itu akan meningkat jauh berkali-kali lipat, kira-kira 70% new business itu gagal dalam between tahun kedua ke tahun kelima, karena ini mungkin ketika mereka udah mulai invest ke prototype yang lebih besar dan ternyata it doesn't work. Oleh karena itu ketika kita mau bikin prototype, make it as cheap as possible, make it as costly as possible. Jadi ketika kalian gagal, you fail fast, you fail cheap gitu. Over the long run, mungkin lebih dari 10 tahun, it's only like 10% of all startups that would survive. Dan ini saya mengalami sendiri, karena sebelum saya bekerja di IDL, saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang diabetes ya, diabetes monitoring, dan perusahaannya udah 13 tahun kalau nggak salah, dan tahun 2022 mereka gulung tikar gitu, karena ya at the end 2022 get capital, jadi mereka belum profitable dan mereka tidak bisa gather capital untuk mendapatkan investasi baru, jadi the company cannot move forward gitu, walaupun waktu itu kita sudah cukup besar, sekitar 40 orang dalam company-nya. Jadi a little bit of my personal lesson from the industry. Jadi ketika kita kolaborasi, it needs a multidisciplinary collaboration gitu. Kalian bekerja di bidang biotech atau bioengineering, kalian harus coba lihat dari sisi healthcare providers. Kalian harus lihat dari sisi
pasien, atau kalian harus lihat dari sisi researcher, apa sih yang what works and what doesn't work. Life science industry is not beyond hospital or clinic, atau kalian bekerja di lab, itu it's beyond that gitu. Open-minded and respectful with all colleagues is also important ketika kalian bekerja dalam tim. Itu tadi sih, harus fokus dengan building on each other's idea rather than burning each other's idea gitu. Terus product development, it takes 2 to 5 years from product to market development or more. Jadi itu tadi, bisnis plan-nya harus solid gitu, karena bagaimana sih company-nya bisa survive dalam 2-5 tahun mereka masih develop produk, supaya mereka bisa sustainable gitu. Mereka bisa punya capital yang cukup sebelum mereka bisa profitable atau bisa actually menjual produknya di market. Fail fast, fail often, and fail cheap. Salah satu hal yang mungkin nggak ada di slide ini adalah sometimes kita harus berani untuk kill your darling gitu. Misalkan tadi kalian sudah dapat sampai tahap prototyping, but it doesn't work, harus berlapang dada, dan it's like you need to kill your darling sometimes gitu. And just receive bahwa nerima pelajarannya aja, dan kita mulai lagi dengan pelajaran yang kalian terima. Itu sih, ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih Kak atas penjelasannya, sangat lengkap dan insightful, apalagi buat aku yang di bagian human practice itu berguna banget kan. Dari tim-tim yang lain tuh yang sebelum-sebelumnya itu yang menang di bagian integrated human practice, biasanya dia punya terstruktur kayak yang Kakak bilang, ada emphasize, define, dan seterusnya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Dari Kakak masih ada waktu, berarti dikit lagi ya Kak? Mungkin sampai jam 10 menit lewat masih oke sih. Baik Kak, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, ada Zaskia yang mau bertanya. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas penyampaiannya, dan saya izin off cam terlebih dahulu Kak, karena jaringannya sedang jelek. Mungkin saya izin bertanya 2 pertanyaan ya Kak. Untuk yang pertama itu, tadi kan Kakak menyarankan untuk melihat patient journey saat interview. Nah, mulai dari gejala pertama sampai perasaan mereka saat didiagnosis itu. Menurut Kakak, dari sisi industri ini, bagian mana dari patient journey yang paling krusial untuk diintervensi atau diinterview? Apakah di bagian screening awal ataukah di bagian pemantauan selama pengobatan? Lalu untuk pertanyaan kedua, karena kan Kakak sudah pengalaman juga ya, expert di industri. Nah, seberapa ramah sih sebenarnya industri kesehatan saat ini terhadap produk berbasis mikrobioma? Apakah industri sudah siap menerima diagnostik berbasis bakteri ini ataupun belum, Kak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya ya. Saya jawab yang pertama dulu. Which part of the patient journey ya yang paling important ya? Sebenarnya it's hard to say, karena kan setiap penyakit itu beda-beda ya gejalanya. Dan ini juga salah satu yang kalian harus masuk dengan like blank minded aja, dengan kanvas kosong gitu. Dan kalian harus terima informasi ini dari pasien. Jadi saya nggak bisa bilang dalam specifically in MASLD itu apa aja, karena itu nanti akan mempengaruhi solusi kalian juga kan. Apakah kalian solusinya ini ingin di bidang early diagnosis, apakah solusi kalian ini mau di bidang later stage untuk misalkan stratification, aid in diagnosis in terms of
apakah pasien ini mau like sebelum pasien dibiopsi perlu atau enggak, atau mungkin kalian ingin later on untuk treatment stratification-nya, itu yang perlu kalian temukan sendiri dari baik dari pasien atau dari dokter atau dari ya lab person atau dari researcher yang kalian temuin nantinya gitu. Jadi nanti kalian bisa identify feeling-nya misalkan dari pasien ini apa aja sih yang mereka rasakan. Justru pain points yang paling besar untuk mereka itu ada di mana. Itu salah satu yang kalian perlu explore dari pasien. Dan yang kedua pertanyaannya mirip dengan pertanyaan awal ya, bagaimana produk berbasis microbiome apakah sudah diterima atau belum? Again, it's a hard question, luas banget. Itu general salah satu hal yang kalian perlu lihat adalah kalian harus lihat spotnya. Kalian harus bisa mapping strength, weakness, opportunities, dan threat dari setiap solusi yang kalian punya. Misalkan microbiome, risikonya untuk pasien tuh apa sih? Apakah tadi kalian yang pilih bakterianya adalah E. coli, bagaimana like how relevant it is for MASLD gitu. Itu hal-hal yang kalian perlu explore lebih jauh gitu, like would it work gitu. Apakah riset-riset apa aja yang udah ada dalam membentuk hal ini? Karena kan ketika kalian introduce salah satu teknologi itu akan sulit untuk bilang kayak would it work, would it not gitu. Sebelum kalian misalkan clinical study gitu, kalian harus lihat apakah ini berfungsi untuk pasien gitu. Dan sebelum kalian masuk ke clinical study, kalian harus build in scientific validity-nya. Jadi secara literatur ini solid nggak sih gitu. Itu juga yang salah satu penting dalam biotech yang diperlukan adalah inovasi, karena kalian harus temuin itu tadi like prototyping, misalkan kayak would it work, would it not work gitu. Mungkin microbiome ini salah satu yang belum umum dipakai ya sekarang. Cuma kan itu juga karena tadi spotnya how stable would microbiome it is, dan variasi di pasien ini berapa banyak sih, apakah dia akan selalu sama di setiap pasien ataukah ada aspek-aspek tertentu dalam pasien miliki ini yang berkembang varied. Karena kan ketika kita bilang tentang persebaran bakteri itu kan kadang varied from person to person ya. Jadi kalian harus lihat variability-nya apa sih, dan ini salah satu hal yang bisa dilihat di literature juga untuk melihat scientific validity-nya gitu. Jadi thank you for the question, tapi sayangnya jawabannya tidak terlalu straightforward ya. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Oke, yang lain masih ada nggak? Mungkin last. Oke, Sylvani. Ya, halo Kak. Perkenalkan sebelumnya nama aku Sylvani yang kebetulan berada di divisinya Wet Lab. Tadi aku sempat tertarik Kak ketika Kakak berbicara dengan betapa pentingnya untuk open to restart seperti itu. Akan tetapi memang dalam praktiknya terutama dengan time constraint yang cukup padat seperti di kompetisi, itu kira-kira dengan strategi Kakak ataupun pengalaman Kakak biasanya hal apa ya kira-kira yang bisa dilakukan supaya proses redesign ini tetap efektif tanpa terlalu tertinggal dari timeline seperti itu, Kak? Mungkin seperti itu aja. Oke, thank you ya pertanyaannya. Mungkin hal yang kalian perlu redesign ini lihat di bagian, jadi ketika kalian setelah ideation dan melihat kalian udah mulai kategori clustering, yang perlu kalian lihat mungkin sebelum ke prototyping adalah teknologi feasibility-nya. Misalkan ini kita bisa lihat dari scientific validity, dan ini mungkin kalian bisa lakuin dalam timeline yang kalian lakukan. Jadi tergantung seberapa besar tim kalian, mungkin kalian bisa divide
ada beberapa tim yang berjalan secara paralel gitu. Misalkan kalian punya 2 atau 3 kandidat, nggak usah banyak-banyak sih, misalkan 2 aja, explore parallelly bersamaan gitu. Jadi kalau misalkan ada satu yang scientific validity-nya solid atau satu yang kurang solid, kalian bisa bekerja barengan gitu. Yang penting dari awal fase empathize sampai define sampai ideate kalian bekerja bareng gitu. Dan mungkin nanti ketika prototyping ya tadi kan tergantung time constraint dan juga resource constraint. Mungkin sebisa mungkin kalau misalkan prototyping nggak memungkinkan untuk lebih dari satu, ya udah coba mulai satu aja dulu gitu. Atau berarti itu tadi iterate-nya harus lebih banyak kan tadi kan it's not a linear process ya. Jadi mungkin setelah ideate kalian harus lihat scientific validity-nya itu seberapa jauh sih, seberapa banyak gitu kan. Karena kalian sekarang kan saya lihat kalian sudah halfway, jadi mungkin sekarang kalian paralel dengan explore di double diamond yang pertama, empathize dan define, tapi kalian juga udah mulai lihat di scientific validity-nya ya. Ya it's okay gitu, tapi yang penting ketika kalian bias dari scientific validity ini jangan membuat kalian untuk ideation problem tadi. Jadi ketika ideation kalian jangan membatasi problem-problem yang mungkin it might work, it might not work gitu. Tapi ya tulis aja gitu. Nanti ketika kalian mulai narrow down lagi, baru kalian mulai prioritize ya. Saya mungkin bilangnya jangan fully remove it. Tadi kan post-it yang sudah ada jangan ada yang dihapus, jangan ada yang dibuang. Tapi ya udah kalian prioritas aja ketika kalian cluster. Baik, terima kasih banyak Kak, sangat menjawab. Aku kembalikan Terima lagi kasih. kepada Ferlin. Oke, karena mungkin waktunya udah habis juga. Sebelumnya aku pengen ngucapin sama teman-teman juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat Kak Adin atas waktunya untuk bisa menjelaskan terkait design thinking yang benar-benar bakal membantu banget sih buat kita ke depannya untuk framework yang lebih jelas dan teratur. Mungkin izin buat dokumentasi, boleh Kak? Boleh, silakan. Oke. Dari kreatif media yang mau pimpin apa gimana nih? Oke, mungkin aku aja ya. Baik, mungkin teman-teman bisa on cam ya. Dokumentasi saya pimpin dalam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya ini nggak Kak? Gaya gayanya. Gini ya? Iya. Oke, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh iya Kak, mungkin kami juga izin untuk memasukkan rekap dari hasil meeting ini ke dalam website yang nanti bakal kami kumpulkan. Apakah diperkenankan Kak? Oke, boleh, silakan. Oke Kak, terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi lewat chat. Terima kasih banyak. Iya. Tapi kalau ada pertanyaan, Ferlin kontak saya aja ya. Terus misalkan nanti kalau kalian udah di fase ideate atau ada yang mau ditanyakan, kita bisa have a short session juga sih kalau mau ya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Makasih. Selamat banyak, sore. Kak. Selamat sore Kak. Ya. Selamat sore, selamat pagi. Terima kasih Kak. Ya, makasih.